Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Quran Manidah dari MTS Wahid Hasim Surabaya. UAL akan mengajak kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester ganjil. Ini adalah kompetensi intinya. Sedangkan ini adalah kompetensi dasar. Ini adalah indikator pembelajaran. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran. Anak-anak, ayo kalian ingat kembali materi minggu yang kemarin. Daulah Abbasiyah berkuasa lebih dari 5 abad, sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban Islam. Dengan dukungan para khalifah yang memiliki perhatian besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, sehingga melahirkan banyak ilmuwan dan para ulama cemerlang yang karya-karyanya abadi sepanjang sejarah, sekaligus membuktikan bahwa peradaban dan perkembangan kebudayaan Islam memberi sumbangan besar bagi peradaban dunia. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah. Lalu kita akan menganalisis ilmuwan-ilmuwan tersebut sesuai dengan perannya masing-masing. Apakah ilmuwan Muslim itu berperan di dalam memajukan ilmu kedokteran, ataukah ilmu filsafat, ilmu kimia, maupun ilmu astronomi. Kita akan menganalisisnya satu persatu dan siapa saja ilmuwan-ilmuwan tersebut yang nantinya anak-anak kita bisa mengambil nilai keteladanan beliau serta menerapkannya
dalam kehidupan kita sehari-hari. Ensiklopedia Kedokteran. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahel Robban At-Tabari. Beliau berasal dari keluarga Syria Yahudi yang terkenal di Merv dan pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan nama At-Tabari. At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Dia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Beliau menulis ensiklopedia ini setelah memeluk agama Islam. Anak-anak, kitab Firdaus Al-Hikmah ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syria. Buku ini dibagi ke dalam 7 bagian. Adapun bagian yang pertama memuat masalah doktrin ilmu kesehatan kontemporer yang berjudul Kuliyatu At-Tib. Sedangkan bagian yang kedua berisi uraian bagian-bagian organ tubuh manusia, peraturan menjaga kesehatan, dan laporan tentang penyakit-penyakit yang menghinggapi otot. Sedangkan bagian yang ketiga berisi tentang deskripsi tentang diet. Bagian yang keempat tentang seluruh penyakit yang biasa menimpa pada tubuh manusia. Bagian kelima berisi deskripsi tentang rasa dan warna. Bagian keenam tentang obat-obatan dan racun. Sedangkan bagian yang ketujuh berisi tentang diskusi tentang astronomi. Juga berisi ringkasan tentang pengobatan ala India. Selanjutnya anak-anak, ilmuwan yang kedua yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau dikenal dengan nama Ibnu Sina. Beliau hidup pada tahun 370 Hijriah sampai 428 Hijriah. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Beliau lahir pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau bulan Agustus tahun 980 Masehi di Ifshina, yaitu negeri kecil dekat Karmitan, suatu kota di Bukhara. Anak-anak, Ibnu Sina dibesarkan di Bukhara. Ketika beliau berusia 10 tahun, telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafalkan Al-Quran. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina merupakan ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana 600 tahun yang kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Dia juga pertama kali mengatakan bahwasanya bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusar ibundanya. Beliau juga yang mula-mula mempraktekkan pembedahan dan menjahitnya, dan juga dia terkenal sebagai seorang dokter ahli jiwa yang kini disebut psikoterapi. Anak-anak, Ibnu Sina merupakan ilmuwan yang produktif. Menulis buku mencapai 200 buah yang meliputi filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. Adapun karya fenomenalnya berjudul Al-Qanun fit Tibb. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran kedokteran Yunani Arab yang mempelajari kedokteran dari abad ke-12 sampai dengan abad yang ke-17. Karya Ibnu Sina ini dipakai sebagai buku panduan bagi para mahasiswa yang mempelajari kedokteran dari abad yang ke-12 sampai dengan abad yang ke-17. Ilmuwan selanjutnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau hidup pada masa 251 sampai 313 Hijriah.
atau 864 sampai 930 Masehi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi berasal dari Persia, lahir di Rai pada tahun 865 Masehi. Di dunia barat, Ar-Razi ini dikenal dengan panggilan Ar-Razes. Ar-Razi adalah murid yang cemerlang dari ilmuwan Muslim Ali bin Sahal Robban At-Tabari yang dikenal dengan sebutan At-Tabari. Setelah mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra dan kimia, beliau memusatkan perhatiannya pada ilmu kedokteran dan filsafat, sehingga beliau menjadi seorang dokter dan filosof besar pada zamannya. Karya tulis hasil penelitiannya yang termasyhur adalah kitab Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran yang berjumlah 20 jilid. Buku ini berisi ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi. Sehingga saat itu buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa sampai abad ke-17 Masehi. Adapun karya tulis yang lainnya yang terkenal adalah Fi al-Judari wa al-Hasbat yang membahas tentang penyakit campak dan cacar, yang kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Latin. Pada tahun 1866 Masehi, buku itu dicetak ulang untuk yang ke-40 kalinya. Sehingga karya Ar-Razi memberikan sumbangan yang besar dalam ilmu kedokteran. Setelah kita mempelajari ketiga ilmuwan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketiga ilmuwan tersebut, yakni Ali Robban At-Tabari, Ibnu Sina, dan Al-Razi, merupakan ilmuwan Muslim yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan ilmu kedokteran. Anak-anak, dari apa yang sudah kita ketahui dari ketiga ilmuwan tersebut, apa yang bisa kita teladani? Upaya mendirikan lembaga riset Baitul Hikmah adalah bukti nyata semangat kegigihan khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari sini juga diketahui bahwasanya khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah merupakan seorang perencana dan perancang pembangunan bangsa yang cerdas. Melalui lembaga yang didirikannya, lahirlah para ilmuwan-ilmuwan Muslim yang akan membawa Abbasiyah mencapai kemajuan dan kejayaan di dunia. Sikap cerdas Khalifah Daulah Abbasiyah inilah yang harus diteladani para pemimpin Islam dengan memedulikan program pembangunan keilmuan yang menjadi sokok guru kemajuan bangsa dan negara. Pemikiran maju yang dilakukan oleh Khalifah-Khalifah Daulah Abbasiyah adalah teladan yang harus ditiru, sehingga umat Islam tidak hanya sangat ahli di bidang agama saja atau bidang ilmu umum saja, melainkan juga harus bersaing dengan bangsa-bangsa barat dalam penguasaan sains, teknologi, serta didasari dengan keilmuan agama. Inilah anak-anak kunci mengapa Khalifah-Khalifah Daulah Abbasiyah mampu membawa Abbasiyah mencapai kejayaan Islam. Di bagian terakhir anak-anak, kalian perlu untuk memperhatikan contoh tabel berikut ini. Selanjutnya, buatlah tabel seperti contoh yang berisi tentang pengelompokan para ilmuwan berdasarkan keahliannya, serta peran ilmuwan dalam membawa kemajuan Daulah Abbasiyah.
Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa kalian menjadi yang lebih baik lagi. Marilah pembelajaran kita kali ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farjudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.